Baik ya, di sini saya melanjutkan ya, invoice verification and delivery stock ya. Nah, tadi kita sebelumnya sudah bahas tentang good receipt ya. Kemudian juga ada valuation ketika good receipt ya. Kemudian invoice verification ya. Di sini juga kita akan membahas tentang valuation yang ada di invoice receipt ya. Termasuk ketika misalnya ada unplanned delivery cost, ya. Misalnya ada biaya tambahan ya karena ada biaya kirim yang tidak direncanakan sebelumnya. Nah, dokumen yang ada di invoice verification itu ya ada material manajemen dokumen ya. Kemudian juga ada financial accounting dokumen ya. Nah, ketika invoice verification itu akan posting ya invoice dokumen ya, invoice dokumen yang ada di material manajemen ya. Invoice dokumen yang ada di material manajemen ini ya, kemudian akan menghasilkan juga accounting dokumen yang ada di financial accounting ya. Seperti itu. Di invoice dokumen yang ada di material manajemen apa isinya? Ya material, quantity, amount, block reason ya. Misalnya kalau ada di blok ya invoice-nya ya. Kemudian kalau di accounting dokumen apa posting key ya. Tadi kode debit kreditnya. Kemudian account ataupun amount-nya dia masuk di account mana ya. Ini GRIR, input, atau vendor misalnya. Jumlahnya berapa. Ini dokumen di invoice verification. Nah, invoice and accounting dokumen ya ketika invoice verification ya. Nah, invoice dokumen ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini invoice dokumen ini ada dokumen yang ada di material manajemen ya. Yang ada di material manajemen ya. Nah, kemudian jadi invoice dokumen kalau misalnya di good receipt itu kan material dokumen ya. Nah, invoice dokumen ini ya ada dokumen header ya. Tadi dokumen itemnya di sini amount-nya berapa, quantity ya material. Kemudian materialnya apa. Ini berisi tagihan ya. Tagihan dari barang ya yang kita pesan ya. Kemudian accounting dokumen ya. Ini ketika sudah diverifikasi dia akan masuk jadi accounting dokumen ya. Kemudian dia akan masuk di akun mana ya. Akun mana, kemudian debit kreditnya, kemudian jumlahnya berapa misalnya. Seperti itu. Jadi invoice dan accounting dokumen ini secara otomatis dibuat ya bersamaan ya ketika invoice itu dipost. Jadi ada dokumen invoice gitu ya masuk. Kemudian kan bagian pengadaan itu dia akan melakukan verifikasi invoice kan. Verifikasi invoice ya. Nah, sudah diverifikasi dia entry kan masuk ke mana? Ke sistem ya. Nah, otomatis akan menghasilkan dua dokumen ya. Yaitu invoice dokumen dan juga quoting dokumen yang dibuat secara bersamaan. Nah misalnya di invoice itu ada juga biaya kirim ya. Biaya kirim itu ada biaya kirim yang sudah direncanakan, ini sudah ada di PO. Di PO itu sudah ada bahwa nanti termasuk biaya kirimnya sekian misalnya ya. Biaya kirimnya sekian itu kan ada di condition misalnya ya. Sudah disepakati sebelumnya. Biaya materialnya berapa, kemudian biaya kirimnya berapa ya. Nah, sehingga ketika masuk di invoice itu ya sudah ada kan ya. Material 1000 misalnya biaya kirimnya 200 kan total 1200. Tapi jadi ada kondisi di mana ya di PO itu ya 1000 misalnya, tapi ketika di invoice ada tagihan tambahan untuk biaya kirim 50 gitu. Ini disebut dengan unplanned delivery cost. Jadi biaya kirim yang tidak terencana ya. Ya bisa jadi ada hal-hal lain ya yang terjadi ya. Sehingga ada biaya tambahan seperti itu. Nah, ketika ada unplanned delivery cost ya, maka itu kan akan di-capture juga, akan masuk juga di akuntansinya ya. Nah, ketika misalnya di sini masuk ya, di good receipt ada 100 pieces ya, ada PO kan. PO-nya ini kalau kasus planned delivery cost ya, jadi sudah direncanakan ya, ada biaya BKM seperti ini. Jadi materialnya ini ya 100 pieces ya, biaya kirim 20 ya. Ketika good receipt masuk ke gudang 100 pieces ya. Nah, ini good receipt sudah selesai, kemudian masuk invoice ya, invoice-nya sama ya. 130 kan 100 pieces ya.
Kemudian biaya kirim 20 150. Nah, ini masuk di akuntansinya ini ya. Sudah akuntansi ini, stok akunnya 150 kan dari sini. GRIR-nya 130 130 kan. GR-nya ya, ini kan invoice ya. Ketika GR itu ketika good receipt ya 150, kemudian di sini 130 ya. Kemudian freight-nya itu 20. Nah, awalnya kondisi seperti itu. Ketika IR, ketika invoice ya, invoice masuk ya, maka di 130 ya, vendor yang 150 ya, kemudian invoice-nya 20 gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana kondisinya kalau unplanned ya? Kalau unplanned delivery cost ya. Jadi 130 kan, 130 tagihannya di sini 130, ternyata ada biaya tambahan 10. Ada biaya kirim, ada biaya misalnya kepabeanan, custom ya 6, sehingga total 146. Nah, jadi ketika stock account ya 130 kan, GR kan ya. Di GRIR clearing account-nya 130 ya. Ini debit, ini kredit. Nah, ketika invoice receipt ya, invoice receipt kan ada tagihan yang masuk di vendor. Ya. Masuk di vendor ya, tagihan ya 146 ya. Kemudian di GRIR clearing account 130, selisihnya masuk di stock account ya. Dan 16. Seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana pencatatan unplanned delivery cost dan juga planned delivery cost di akuntansi ya. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan atau tambahan.